kami tetap menitik beratkan pada klaster kedua, ya, pada klaster kedua untuk segera dilimpahkan terkait pertemuan Bapak Egy Sujana dan DHL, ya, Damai Hari Lubis. Itu juga menjadi pembahasan. Itulah kepentingannya kami dipanggil, bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan pihak pelapor, ya. Kami menyambut baik, kami menganggap bahwa ya tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira diskursus terkait soal Bang Egy Sujana ini yang menerima aliran dana 100 miliar dari Solo ini semakin naik daun, sahabat, ya. Sekalipun sebenarnya kita tahu bahwa ocehan mereka ini hanya berupaya sebenarnya semakin membuat opini di publik ini liar, dan sekaligus menjadi pertahanan mereka agar kasusnya ditunda-tunda terus. Tetapi ini hal yang sangat menarik menurut saya, karena kemudian Polda Metro Jaya melalui para penyidik itu sudah memanggil pelapor, yakni Pradi Bersatu yang diwakili oleh Bang Ade Darmawan sebagai sekjen. Jadi dipanggil oleh Polda Metro Jaya, sahabat. Saya kira ini juga pemanggilannya penting diklarifikasi. Pertama, bahwa ini bukan tekanan, tapi ini justru untuk membahas dua agenda yang sangat penting menurut Bang Ade Darmawan. Agenda pertama adalah restoratif justice Bang Egy Sujana, karena kita tahu pasca Bang Egy Sujana ketemu Pak Jokowi di Solo, itu rupanya restoratif justice itu didorong. Nah, yang kedua, Bang Ade juga mendorong agar klaster 2 Roy Panci di Padang Rismon sebagai otak pelaku kejahatan di balik isu ijazah S1 Pak Jokowi ini secepatnya dilimpahkan ke kejaksaan yang dilakukan penahanan. Inilah yang akan kita bahas pada momentum kali ini, sahabat. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu bagaimana pernyataan daripada Bang Ade Darmawan ketika dia berada di Polda Metro Jaya. Oke, jadi teman-teman media, terima kasih sudah menunggu. Jadi cepat sekali, karena sederhana sekali, kami tidak mau berlama-lama, karena to the point apa yang dipanggilkan para terlapor, apa yang akan dilakukan oleh Polda Metro Jaya, apakah ini akan segera dilimpahkan atau bagaimana. Tapi pada dasarnya bahwa kami tetap menitik beratkan pada klaster kedua, ya, pada klaster kedua untuk segera dilimpahkan. Itu yang pertama yang kami sampaikan, ya, kepada pihak Polda Metro, penyidik kami, Kamnek, ya. Terus kemudian ada beberapa upaya, ya, yang dimohonkan oleh pihak klaster pertama terkait pertemuan Bapak Egy Sujana dan DHL, ya, Damai Hari Lubis. Itu juga menjadi pembahasan. Itulah kepentingannya kami dipanggil, bahwa kemudian ada permohonan restoratif yang dilakukan pihak pelapor, ya. Kami menyambut baik, kami menganggap bahwa ya tidak ada masalah kalau memang itu adalah upaya yang baik yang menuju sesuatu yang kenapa sih kita harus memenjarakan orang, kan itu persoalannya, kan. Karena memang aktor intelektualnya di sini saya lihat untuk khusus ijazah S1 Bapak Insinyur Joko Widodo yang berkali-kali sudah disampaikan, baik itu keterangan dari UGM, baik itu keterangan oleh beberapa saksi dan lain sebagainya, masih tetap aja jadi kita uji aja di pengadilan kalau untuk yang itu. Tetapi kalau untuk Bang Egy dan Damai Hari Lubis, kita pertimbangkan hal itu sambil tetap berkoordinasi dengan pihak Bapak. Kalau memang itu dimungkinkan, maka kami tetap akan mengikuti apa arahan dari Bapak, ya, tentunya Pak Insinyur Joko Widodo sebagai pelapor utama. Karena kami ini melihat bahwa apa yang kita laporkan kan berbeda tuh dengan Bapak, adalah
ada delik aduan absolut, ya, dan ada delik umum, sehingga itu perlu kita kaji dulu bersama, berdiskusi bersama Polda Metro, dan ini akan berlanjut terus kita berdiskusi karena permohonan juga sudah ada ya kita sisa merespon sebenarnya. Tapi apapun itu kami tetap menunggu konfirmasi dari Bapak Insinyur Joko Widodo ya. Jadi memang ini akan semakin menarik ke depan. Karena sudah resmi kedengarannya ini dari apa yang disampaikan Bang Ade bahwa restoratif justice itu betul-betul didorong oleh Bang Egy Sujana. Dan saya pikir ini bukan akal-akalan, tapi ini adalah merupakan mekanisme resmi negara ya. Jangan sampai lagi ada yang berpikir aneh-aneh, menganggap bahwa ini jalan tikus, bukan. Jadi restoratif justice itu memang mekanisme ketika misalnya memang kedua belah pihak bersepakat, tidak ada masalah. Dan itu juga diperkuat oleh Howard bahwa yang namanya restoratif justice modern, permintaan maaf itu bukan akhir perkara, tapi awal evaluasi ulang relasi konflik yang terjadi. Nah, saya kira dalam posisi ini Bang Egy Sujana sudah mengakui dan meminta maaf dan menurunkan eskalasi sahabat, dan ini harus kita apresiasi. Lain halnya dengan para teroris, justru kemudian semakin gaspol ketika ijazah Pak Jokowi juga sudah dia lihat, masih saja membantah bahwa itu palsu. Karena itu sangat wajar kalau kemudian Bang Adi Darmawan mendorong agar P21 cepat dan sebaiknya cepat dilakukan penangkapan. Jadi saya melihatnya apa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana ini tidak bermaksud membela Bang Egy Sujana ya. Ini kita bicara normatif hukum. Inilah yang dimaksud kalau dalam pendekatan hukum disebut orang yang kooperatif dengan proses hukum yang ada. Dan dalam bahasa filsafat, ini namanya orang yang bertanggung jawab. Artinya kalau ada yang teriak bahwa kok bisa, kenapa bisa RJ atau restoratif justice, saya kira memang jawabannya sederhana. Karena memang hukum modern menghargai kesadaran, bukan ego. Nah, paling juga yang teriak-teriak ini kan kelompok teroris yang memang sangat kecewa sebenarnya dengan posisi Bang Egy Sujana hari ini yang berangkulan dengan Pak Jokowi. Artinya sebentar lagi akan ada yang menyusul. Misalnya Kurnia, Rizal Padilla, dan termasuk Rustam boleh jadi juga ikut. Karena siapa yang mau dipenjara? Oh, pikir di penjara itu enak. Dan itu Egy Sujana sendiri sudah menyampaikan itu ke Rismon, mewarni, mewanti-wanti, hati-hati. Karena memang Bang Egy Sujana kan memang sebelumnya sudah pernah di penjara. Jadi memang yang alergi pada perdamaian ini ya hanya teroris. Karena seolah-olah memang dia didesain oleh orang bagaimana supaya kasus ini dilama-lamakan. Makanya saya bilang ini bukan perjuangan hukum, bukan juga perjuangan untuk kebenaran, apalagi keadilan. Tapi ini adalah bagian daripada proses politik yang dia lagi jalankan sahabat untuk mendegradasi Pak Jokowi dan pemerintahan yang ada. Dan yang sangat mengerikan sebenarnya dari pernyataan Bang Adi Darmawan ini, tapi ini mengerikan buat teroris ya, bukan buat kita-kita ini. Dimana Roy Suryo, Tipa dan Rismo itu didorong cepat agar segera dilimpahkan ke kejaksaan dan ditahan. Dan ini juga saya kira sesuai dengan KUHP. Artinya jangan lagi ada orang berpikir wah ini adalah tekanan. Jadi sekali lagi ini bukan tekanan, ini juga bukan intervensi, tapi ini tuntutan kepastian hukum. Karena makhluk-makhluk ini semua selalu melakukan kesalahan yang sama, perbuatan yang sama. Padahal alasan orang tidak ditahan itu secara objektif karena dia sanggup untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Nah, ini dia lakukan terus, bahkan makin kurang ajar dan semakin liar. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, menurut Hans Kelsen, hukum yang berhenti di status tersangka tanpa progres itu cacat secara normatif. Nah, itu. Oleh karenanya wajar kalau kemudian mereka ini secepatnya di P21-kan dan segera dilakukan penahanan. Dan yang namanya negara hukum itu memang harus bergerak. Tidak boleh menunggu viral baru kemudian dia bergerak. Artinya kalau alat bukti sudah cukup, nah ini kan sudah cukup.
penyidikan rampung, nah ini pemberkasannya kan sementara berjalan katanya. Jadi tidak boleh lagi ditunda. Menunda penahanan, saya kira ini bukan bentuk kehati-hatian Pak Polisi. Ini juga Pak Polisi ini kan kadang-kadang ini dalam tekanan, takut. Ya mungkin karena bohirnya memang ini luar biasa, jadi takut juga Pak Polisinya. Aduh, luar biasa. Kalau kamu selalu bicara hati-hati, omong kosong itu hati-hati. Tapi ini adalah kelambanan struktural, akui saja. Dan kelambanan itu, kata Kelsen, itu sangat berbahaya. Karena dia lebih berbahaya daripada kesalahan. Sebab merusak kepercayaan publik. Jujur saja ya, saya sendiri sudah sedikit ragu dengan Polda Metro Jaya. Apalagi netizen yang lain ya. Padahal saya sebenarnya ini kan tidak membela Pak Jokowi. Yang saya bela sebenarnya ini adalah bagaimana supaya hukum ini di negara ini tetap dihargai. Semua orang harus sama posisinya. Tidak boleh ada yang diistimewakan. Coba bayangkan kalau rakyat kecil ini sudah ditahan ini di Polsek 1 kali 24 jam. Pokoknya mereka sudah setelah dilaporkan itu langsung diciduk. Nah ini Panci berulang-ulang melakukan premingan, penghinaan, membangun hasutan, kebohongan terus-menerus diproduksi dari congornya. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Ya karena lambannya penanganan polisi. Itu harus diakui. Jadi kasih cepat saja di situ P21 agar rakyat ini tercerahkan, agar rakyat pulih kepercayaannya kepada polisi, bahwa polisi masih berguna. Terlalu banyak suara-suara sinis yang kita dengar. Ada yang mengatakan bahwa ini tebang pilih karena beda perlakuan sebagaimana yang saya sampaikan tadi sahabat. Sebab itulah salah seorang ilmuwan pernah mengatakan yang namanya Arendt ya, atau biasa dipanggil Hannah Arendt. Keadilan itu bukan soal memperlakukan semua orang sama, tapi memperlakukan orang sesuai tanggung jawabnya. Makanya ketika Bang Egy Sujana menurunkan komplit, ya klaster kedua ini terus menaikkan komplit, maka respon negara boleh berbeda, dan itu sah secara moral dan hukum. Karena kan Bang Egy Sujana memilih restoratif justice, memilih rekonsiliasi, sementara teroris ini memilih eskalasi opini. Ya silakan saja. Jangan sampai pemerintah ini, dalam hal ini kelembagaan hukum kita, dianggap sebagai wasit podcast. Bahaya itu kalau seperti itu, sudah tidak jelas. Padahal tanggung jawab secara struktur ada memang di mereka. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat sekalian, tanpa meremehkan ya kepolisian Republik Indonesia, bahwa situasi yang terjadi hari ini jujur saja banyak orang yang ragu dengan penanganan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, dengan percepatan kasus ini masuk ke Kejaksaan P21 lalu dilakukan penahanan, maka saya yakin rakyat kembali akan puas dengan kinerja pihak kepolisian Republik Indonesia, terutama di Polda Metro Jaya. Saya kira demikian sahabat ya, kita tidak perlu berlama-lama. Yang pasti harapan terbesar kita adalah bagaimana kasus ini kita kawal, jangan terpancing dengan berbagai macam isu, berbagai macam narasi, opini liar yang disampaikan oleh para teroris. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.